Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus di tahun 2022 dan 2023, kembali di tahun 2024 ini, Radio Kardopa bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar pilihan-pilihannya itu memang rasional, objektif, dan sesuai dengan jejak rekam. Tidak semata-mata karena pragmatisme. Nah, peran adik-adik di situ sangat strategis dan penting. Disiarkan langsung dari ruangan seminar Universitas Dharma Wangsa, Jalan Yosudarso, nomor 224 Medan. Inilah Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas, episode ke-10, dengan topik bagaimana generasi muda cerdas mengawal Pilkada Sumatera Utara 2024 yang diawali oleh opening speech dari Wakil Rektor 3 Universitas Dharma Wangsa, Bapak Umar Hamdan Nasution, SEMM, yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Gerindra, Bapak Dr. Andes Haji Aripai Tambunan MM, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Dharma Wangsa, Bapak Dr. John Simon SOS MSI. Diikuti dengan sesi tanya jawab antara mahasiswa dan pemateri. Tampil sebagai moderator Ibu Dr. Asmiati Zulia SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan. Simak dan jangan lewatkan hari Jumat 25 Oktober 2024 jam 10.30 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas episode ke-10, hasil kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Universitas Dharma Wangsa, dan Radio Kardopa 99,4 FM. The best music and information. Kardopa. Disiarkan langsung dari ruangan seminar lantai 2 Universitas Dharma Wangsa, Jalan Yosudarso, nomor 224 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi juga buat teman-teman saya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Dharma Wangsa Medan. Perkenalkan, saya Purnama yang akan menjadi host program kita kali ini. Program Dialog Membangun Generasi Cerdas ini sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga sekarang. Banyak kampus-kampus yang sudah kita datengin. Yang pertama kita di PISI Paul USU, yang kedua kita di PIS UINSU, yang ketiga kita di STKIP Budidaya Kota Binjai, yang keempat kita di PIS Unimed, yang kelima kita di ST Bhinneka, yang keenam kita di UPH, yang ketujuh kita di USU, di VIP USU, yang ke-8 kita di UMN, yang ke-9 kita di Universitas Dharma Agung, dan yang ke-10 kita di Universitas Dharma Wangsa Medan. Kita tepuk tangan dong buat kita semua. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas dengan tema bagaimana generasi muda cerdas mengawal Pilkada Sumut 2024. Namun, sebelum diskusi kita, untuk menambah jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, mohon berdiri sejenak.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor 3 Universitas Dharma Wangsa Medan, Bapak Umar Hamdana Sution, SEMM. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wangsa, Bapak Haji Muzakir SE. Yang terhormat Rektor Universitas Dharma Wangsa, Bapak Dr. Jamaksari bin Hasbala Taib, LCMA. Yang terhormat pihak Humas DPRD Sumatera Utara beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Jupti Esther selaku Direktur Radio Cardova 99,4 FM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan pendengar Radio Cardova 99,4 FM dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara dialog interaktif membangun generasi cerdas dengan tema bagaimana generasi muda cerdas mengawal Pilkada Sumatera Utara 2024. Universitas Dharma Wangsa mengapresiasi kehadiran setiap individu yang terlibat pada kegiatan ini, yang menunjukkan semangat dan kepedulian terhadap masa depan bangsa kita. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan ruang diskusi bagi kita, khususnya generasi muda, tentang peran generasi muda dalam mengawal proses pilkada yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, pilkada adalah momen penting untuk menentukan arah pemerintahan daerah kita. Keputusan yang diambil pada masa ini akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita, generasi muda, untuk berperan aktif dan cerdas dalam setiap tahapannya, mulai dari pemilihan hingga pengawasan jalannya pemerintahan. Dalam dialog interaktif ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi ide-ide segar yang dapat berkontribusi pada kesuksesan pilkada. Kami, Universitas Dharma Wangsa, berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menjadi langkah konkret bagi kita untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik, melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, dan mewujudkan harapan kita akan masa depan yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Arifai, Tambunan MM, selaku anggota DPRD Sumatera Utara. Kemudian Bapak Dr. John Simon Esos, MSI, selaku Dekan FISIP Universitas Dharma Wangsa. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan, Ibu Dekan, selaku moderator, Ibu Dr. Azmiati Julia, SHMH. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Selamat berdialog dan semoga diskusi kita berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar Hamdana Sution, SEMM, yang telah memberikan kata sambutannya kepada kita semua. Mohon izin Bapak, dikarenakan Bapak ada kesibukan lain, tak ada sertifikat sekaligus foto bersama kepada kedua narasumber. Baik, pendengar Cardova dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, acara membangun generasi cerdas ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Cardova 99,4 FM, dan Universitas Dharma Wangsa Medan. Acara ini juga bisa didengarkan lewat Radio Cardova 99,4 FM, bisa juga didengarkan lewat streaming kita di www.cardovafm.co.id, dan juga bisa disaksikan di Facebook kita di Cardova 994 FM. Izin Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diskusi kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa Dharma Wangsa kita. Untuk teman-teman mahasiswa, kira-kira ada yang tahu nggak ya paslon gubernur Sumatera Utara kita ada berapa? Dua, ya memang dua. Namun ada beberapa di daerah atau di kabupaten ada paslon yang melawan kotak kosong. Pada tahu nggak berita itu? Enggak. Ya nanti bagaimana menurut teman-teman terhadap paslon tersebut, calon tunggal, dia hanya melawan kotak kosong. Ada yang bisa ngasih argumen nggak ya?
Ada yang berani? Oke. Nanti mungkin bisa didiskusikan kepada kedua narasumber kita, gitu. Baik, langsung saja kita masuki. Sudah datang kedua narasumber kita, Bapak Dr. Handus Haji Arifai Tambunan MM, anggota DPRD Sumut dari fraksi Gerindra, dan Bapak Dr. John Simon Esos, MSI, selaku Dekan FISIP Universitas Dharma Wangsa, dan akan dipandu oleh Ibu Dr. Azmiati Zulia SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan. Sebelum saya serahkan kepada Ibu, saya punya pantun dulu, boleh? Oke, nanti teman-teman bilangnya cakep ya. Bulan ini pastinya bulan Oktober. Kurang deras. Semangat lagi, weh. Bulan ini pastinya bulan Oktober. Bulan Oktober panennya si buah tomat. Yuk kita dengarkan materi kedua narasumber, pastinya dengan penuh semangat. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Azmiati. Dialog membangun generasi cerdas dengan tema bagaimana generasi muda mengawal Pilkada Sumut 2024. Saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu. Seluruh para pemirsa yang berada baik mungkin saja ada di dalam perjalanan atau mungkin juga berada di rumah yang juga sambil nyantai nonton sambil juga mendengar, mungkin ada di dalam kamar gitu ya, mendengar radio. Nah, hari ini di Universitas Dharma Wangsa ya, kita tadi disampaikan di sini melakukan dialog interaktif membangun generasi cerdas dengan tema bagaimana generasi muda cerdas mengawal Pilkada Sumut 2024. Nah, dialog interaktif ini ya juga dihadiri oleh para mahasiswa yang ada di ruang seminar Universitas Dharma Wangsa. Kita sapa dulu ini kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini. Apa kabar semua? Oke, baik ya. Alhamdulillah. Nah, senang sekali saya Dr. Azmiati Zulia, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa, akan menemani Anda di acara bagaimana generasi muda cerdas mengawal di Pilkada Sumut 2024. Acara ini terselenggara hasil kerjasama DPRD Sumut, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas Dharma Wangsa Medan yang disiarkan langsung di Radio Kardopa 99,4 dan live streaming Facebook Kardopa 99,4 FM di produksi Kardopa Digital. Ini sangat hebat ini ya, Radio Kardopa. Ketika saya sampaikan Radio Kardopa, kita jawab berani tampil beda, oke? Oke. Radio Kardopa, berani tampil beda. Oke. Beri aplaus dulu dong kita semua. Oke, baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Purnama, kita ketahui bersama bahwa pilkada ya untuk memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota 2024 ini sudah di ambang pintu. Nah, jadi pastinya kita berharap bagaimana pemilu ini akan bisa berjalan dengan lancar dan ada peran di sini bagi mahasiswa, khususnya kepada kaum muda Indonesia, dapat berperan aktif di dalam mensukseskan pelaksanaan dari pesta demokrasi yang akan kita laksanakan di bulan November 2024 nantinya. Nah, di hadapan kita sudah hadir narasumber yang tak lagi kita ragukan kredibilitasnya. Yang pertama itu ada Bapak Dr. H. Arifai Tambunan MM, dari DPRD Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat datang ya di kampus Universitas Dharma Wangsa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Pak Arifai Tambunan ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD ya Kota Medan di tahun 2009 sampai 2014. Benar ya, Pak ya? Kemudian anggota DPRD terpilih kembali di Sumut tahun 2014 sampai 2019 dan saat sekarang ini alhamdulillah terpilih kembali
sebagai anggota DPRD Sumut untuk periode 2024-2029. Nah, juga narasumber kita yang kedua, saya yakin dan percaya kita sudah mengenal ya, khusus yang ada di ruangan ini adalah Bapak Dr. John Simon, SOS MSI, selaku Dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Dharma Wangsa. Apa kabar Pak John? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik ya, saudara-saudari sekalian, ya para pendengar yang ada dan juga seluruh mahasiswa yang ada di aula Universitas Dharma Wangsa ini, kita memulai ya sesi kita pada hari ini. Kita mulai dulu ini dari Pak Dr. Andus H. Aripai. Kita kasih termin Pak untuk Bapak bisa menyampaikan minimal 10 menit Pak. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana generasi muda cerdas mengawal di Pilkada Sumut 2024. Bapak bisa menyampaikan bagaimana ini Pak, pandangan Bapak sebagai anggota DPR terkait menyikapi masalah sesuai dengan tema kita ini Pak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Saya bahagia sekali didampingi moderator Ibu Dr. Azmiati sebagai Dekan Fakultas Hukum dan narasumber satu lagi Pak Dr. Simon sebagai Dekan Fisipol Universitas Dharma Wangsa. Tentunya kita bahagia bersama dengan Kardopa 99,4 FM yang masyarakat yang lagi stay tune untuk mendengarkan dialog pada pagi yang berbahagia ini. Adik-adik mahasiswa tersayang semua, generasi yang menjadi pembahasan hari ini, generasi cerdas. Tentunya juga Mbak Purnama sebagai host. Saya mau mulai dulu dari pantun. Oke. Ya, cabai rasanya pedas, gula rasanya manis. Biar generasi muda cerdas, pilkada yang kita harapkan berbuah manis. Tepuk tangan lah. Ya kan, memang cabai pedas ya kan, gula Iya. manis. Nggak ada yang bisa mendebat itu. Pemirsa Kardopa yang berbahagia. Saya mulai dulu dengan karena adik-adik di hadapan mahasiswa ini, saya mau sampaikan dulu sebuah teori yang ditulis oleh Thomas Stewart yang tak terbantahkan sampai saat ini. Fungsi manusia itu ada 4. Pertama merasa, kedua menilai, ketiga mencipta, yang keempat membangun hubungan. Saya ulangi, merasa, menilai, mencipta, dan membangun hubungan. Ini dulu yang kita akan jabarkan. Persoalan yang ada sekarang itu, kalau merasa itu sebenarnya harus pintar merasa, tapi jangan merasa pintar. Ini kutnya. Kemudian menilai. Orang suka kali menilai orang lain, tak pernah bisa menilai diri sendiri. Yang kedua, kalau mencipta sudah pasti. Yang terakhir itu membangun hubungan. Ya, hubungan kepada Sang Khalik, hubungan kepada manusia. Dari sini, dari perjalanan ini, tentunya yang menjadi titik pembicaraan kita adalah generasi cerdas. Cerdas yang dimaksud di sini, ya kembali lagi. Ada cerdas intelektual, ada cerdas emosional, ada cerdas spiritual. Tiga-tiga ini nggak boleh terlepas. Tadi ditanya sama host, ada pilgub berapa calon? 2, terjawab. Begitu ditanya, yang kotak kosong di mana sekarang? Mahasiswa sudah mulai yang mana ya? Ada di Asahan, ada di Nias Utara, ada di Pak Barat, ada di Labura. Paling tidak ini informasi yang harus saya sampaikan terupdate saat ini. Apalagi yang harus diketahui misalnya, jumlah jumlah kecamatan di Sumut ada berapa kalau saya tanya? Mungkin bingung, 455. Jumlah desa yang ada di Sumatera Utara berapa? 6.110 desa. Jumlah TPS yang nanti akan pilkada tanggal 27 November akan datang berapa? 25.223. Beda dengan pileg yang lalu. Kalau pileg yang lalu 35.785. Pilkada ini karena dengan pileg harus lebih banyakkan TPS-nya supaya jangan terlalu banyak pemilih. Tetapi kalau pilkada kan bisa lebih cepat, maka bisa
dikerimpingkan atau dikecilkan jumlah TPS-nya. Jumlah apalagi namanya itu data yang terupdate saat ini, berapa jumlah pemilih? 10.771.786. Nah, kalau nanti 80% yang diharapkan partisipasi pemilih datang ke TPS, berarti paling tidak ada berapa? 8.500.000, lebih kurang. Begitu hasil pemilu nanti misalnya, yang datang katanya ke TPS 80%, tapi total jumlah pemilih disampaikan 10 juta, sementara akurasinya 80%, berarti kan ada yang salah. Di situ peran adik-adik kan sudah mulai bisa mendata. Ada berarti sesuatu yang tak berjalan dengan benar. Nah, sekarang tugas kita apa? Kita pertama yang harus untuk menjadikan generasi muda cerdas dalam mengawal pilkada ini, pertama sekali edukasi diri dulu. Edukasi diri itu tadi memahami persoalan-persoalan tentang pemilu. Pertanyaan host tadi sangat mudah, itu diedukasi. Edukasi diri kita harus banyak memahami tentang ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara yang ikut pilkada. Bersamaan dengan pilgub. Tadi 2 calon pilgub. Kalau di kabupaten kota mungkin ya kalau macam Medan, ada berapa calon di Medan? Paling tidak pertanyaannya dulu lah, yang sehari-hari kita ada berada di sini. Ada 3 calon. Siapa-siapa calonnya? Itu baru lebih jauh lagi. Misalnya hal-hal yang demikian harus itu kita edukasi kepada diri kita. Selain edukasi diri, supaya apa? Supaya disebut cerdas. Bagaimana kita nanti mau membangun hubungan dengan masyarakat? Mahasiswa sering ditanya sama masyarakat. Begitu orang-orang tua kita yang umur 60-an ke atas, begitu tak tahu, kita tanya aja, ini kan adik kita ini mahasiswa, pasti mereka tahu. Begitu ditanya sama kita, pertanyaan hal-hal yang sama tadi kita tidak bisa menjelaskan, ya bagaimana kita mau disebut sebagai generasi cerdas? Itu pertanyaan awal dulu. Jadi harus tahu tentang persoalan-persoalan pemilu yang ada di hadapan mata kita. Jangan dulu cerita undang-undang, sistem dan lain sebagainya, itu terlalu jauh. Tapi paling tidak hal-hal yang segar, yang isu-isu aktual, ini tak boleh tidak kita sebagai generasi muda harus betul-betul paham. Itu yang pertama, berarti kita harus lakukan edukasi terhadap diri masing-masing. Supaya tadi apa? Supaya kita sebagai manusia, fungsi kita yang 4 tadi itu betul-betul nyatu dengan situasi itu. Apa yang kedua lagi? Aktif dan proaktif. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu ini apa ya? Ini timing atau waktu yang pas. Contoh model yang dibuat Kardopa ini luar biasa. Salah satu bentuk keaktifan melibatkan mahasiswa. Tapi setelah ini nanti model ini jangan langsung dianggap selesai sudah. Buat besok. Masing-masing adik-adik mahasiswa ngumpul, berdiskusi. Ngumpul lagi dengan lain-lain. Masuk gabung ke organisasi. Ayo kita tampil di sana memberi pendapat. Kita harus aktif hal-hal demikian. Supaya transfer pengetahuan, kecerdasan tentang hal-hal yang kita inginkan dalam persoalan ini betul-betul kita dapatkan. Tak cukup hari ini, setelah ini sudah, kita tunggu tanggal 27 November akan datang pada saat pilkada, nggak cukup. Harus ada kegiatan-kegiatan lain untuk kita terjun, terlibat, aktif, supaya kita lebih banyak paham, sehingga kita betul-betul bisa mentransfer kepada masyarakat yang kurang mampu, pengetahuan dan lain sebagainya. Hal yang berikutnya apalagi? Melakukan atau menggunakan medsos. Menggunakan medsos ini penting. Adik-adik mahasiswa kan tidak gaptek. Banyak orang-orang tua kita yang gaptek, tapi kalau adik-adik enggak lah. Urusan tidak gapteknya ya, tapi sekali lagi, sebagai generasi cerdas itu hati-hati. Jangan begitu dapat berita, share. Like, share. Jangan. Kita harus lihat sekarang. Situasi saat ini informasi itu sudah ada istilah fukawut. Fukawut itu apa? Ada satu yang terakhir itu ambiguitas itu. Tak jelas lagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan langsung begitu dapat informasi, apalagi di grup tinggal share, itu tak boleh. Sebagai mahasiswa kita harus punya patron. Lihat dulu sumbernya dari mana, siapa yang memberi pendapat. Setelah kita lihat semua akurasinya, baru kita boleh ikut melakukan share. Kalau kita bicara akademik, sumber utama itu kalau orang yang beragama Islam
pastinya Al-Quran dan hadis, sesuaikan dengan agamanya. Yang lain, kalau bicara tentang ilmiah, jurnal, itu yang bisa kita akurasi informasinya. Kalau bicara yang berikutnya ya dosen. Dan seterusnya. Banyak sumber-sumber yang bisa kita jadikan akurasi dari data itu yang boleh kita bisa transferkan ke yang lain-lain. Tapi berseliweran informasi yang ada di medsos, jangan buru-buru, jangan gratil tangan kita untuk karena kita lihat agak menarik, padahal sebenarnya itu akan memberikan atau menyesatkan informasi. Itu yang kita kenal dengan istilah hoax. Jadi makanya carilah, pastikan validasi data, setelah itu baru bisa kita transfer sehingga proses daripada pencerdasan masyarakat itu benar-benar ada peran kita sebagai mahasiswa. Kemudian bagaimana kita menjadi relawan? Kita boleh jadi relawan mahasiswa, bikin relawan. Ada nanti 25.223 TPS. Pasti ada mungkin yang dari daerah mana nih? Daerah tempat tinggal asalnya. Bergabung dengan masyarakat di situ, dengan adik-adik mahasiswa yang di situ, baik dari kampus Dharma Wangsa, dari USU, dari mana-mana, bangun sebagai relawan. Untuk apa? Untuk mengawasi pada saat hari H pelaksanaan pilkada tersebut. Kan ada tadi 25.223 se-Sumatera Utara. Di daerah itu bisa jadi, di satu desa bisa jadi hanya 2 TPS. Di TPS itu yang 2 itu bisa jadi pemilihnya 600. Tapi yang datang 700. Ada peran kita. Ini yang 100 dari mana? Berarti ada pemilih siluman yang bisa jadi itu di drop untuk kepentingan tertentu. Sebagai mahasiswa, kita sebagai relawan, kita bisa bicara tentang itu. Apalagi kita punya simbol tertentu. Ini jumlah TPS yang ada di data di kepala desa, di kantor desa, kami sudah dapatkan 600-nya cuma orang yang memilih di 2 TPS ini. Ini kok bisa datang hari ini? Ada apa? Perlu hal-hal demikian. Supaya apa? Supaya demokrasi kita berjalan makin baik ke depan. Terus apalagi bagaimana mengawasi tentunya. Yang pasti mengawasi itu, ingat ya adik-adik ya, mahasiswa, apalagi dalam konteks seperti ini, kalau memang dulu-dulu memang ada anggaran dari pemerintah, ada relawan, Perudem, ada macam-macam lah yang dibiayai. Tapi sekarang mungkin tidak. Tapi paling tidak ada peran kita dalam satu relawan itu untuk memastikan itu. Ya, pengorbanan kita harus ada lah. Jangan cari dana lagi di situ. Kadang-kadang ada yang mensupport dana, kita bangun relawan untuk kepentingan tertentu. Lain lagi ceritanya. Ini tidak kepentingan dalam langkah demokrasi untuk menjadi baik. Saya, abang kalian ini, tadi sudah disampaikan biodatanya. Ada pernah satu periode saya tidak dewan, tapi saya ikut pilkada. Pernah ikut pilkada yang kalah. Ya, kita sudah merasakan bagaimana sebenarnya proses demokrasi ini semua. Nah, untuk hal-hal tertentu, mungkin persoalan utama kita itu adalah sampai saat ini adalah urusan money politik. Yang menjadi persoalan, saya harus berani katakan, urusan money politik. Nah, kehadiran kita sebagai generasi yang dimaksud dengan generasi cerdas, inilah yang harus kita kampanyekan kepada masyarakat di mana kita tinggal. Bilang sama masyarakat, kami mahasiswa pengen demokrasi ini berjalan jujur adil. Kami pengen demokrasi ini bukan memilih karena uang. Kami pengen demokrasi ini, pilihlah calon pemimpin yang benar-benar punya kapasitas, kemampuan. Ya termasuk juga kredibilitas. Bisa diakui kejujurannya, bisa diakui kemampuan, bisa dipercaya oleh masyarakat. Sampaikan itu. Saya harus katakan itu boleh disampaikan. Disampaikan boleh langsung pertemuan dengan masyarakat, boleh juga melalui media, medsos, dan lain sebagainya. Inilah kira-kira yang dimaksud dengan generasi cerdas. Kalau itu belum kita lakukan, berarti kita belum generasi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sajian cukup menarik ya dari Pak Arifai. Jadi tadi Pak Arifai memulai dengan berpantun ya. Tadi saya lupa berpantun di awal gitu ya Pak ya. Jadi saya mulai juga lah ini berpantun 1, 2, 3. Terima kasih atas penyampaian
sungguh berarti. Kepada Pak Aripai kita ucapkan terima kasih. Apa yang disampaikan sangatlah berarti. Baik, beri aplaus sekali lagi kepada Pak Aripai ya. Jadi ada beberapa poin tadi yang dapat kita catat ya, bahwasannya sangatlah penting ini pendidikan politik bagi mahasiswa. Kenapa? Tadi ada poin bagaimana bisa merasa memiliki dan memiliki hubungan yang sangat baik. Artinya bagaimana di sini para mahasiswa itu memahami masalah politik dan juga harus aktif begitu ya di dalam mengawasi jalannya pilkada yang nantinya akan berjalan, dan juga bagaimana generasi muda ini ya sebagai generasi yang cerdas dapat otomatis ketika mendapatkan informasi baik melalui WA, ini kan cukup banyak gitu ya, langsung mensebarkan, belum tentu itu benar, bisa saja itu hoax atau mau menjatuhkan paslon yang lain. Dan bagaimana juga tidak menutup kemungkinan mahasiswa ini memang harus bisa menjadi relawan, bisa menjadi orang yang ke depan mensosialisasikan juga paling tidak kepada teman, mungkin teman sejawat ataupun kepada masyarakat agar bisa jangan mau golput lah, kira-kira begitu ya. Nah, terima kasih kepada Pak Aripai ya. Saya yakin dan percaya bahkan ada pertanyaan, tapi kita keep dulu. Kenapa? Karena ada narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Bapak John Simon. Nah, beri aplaus sekali lagi dong buat Pak John. Nah, tadi disampaikan bahwa Pak John ini adalah merupakan dekan di Fakultas Sosial Politik Universitas Dharma Wangsa. Ini kita beri kesempatan juga ini Pak, 10 menit kepada Pak John. Bagaimana ini pandangan Bapak terkait generasi muda cerdas mengawal di Pilkada Sumut 2024. Kepada Pak John kita dengarkan bersama. Silakan Pak John. Terima kasih Bu Emi, Dr. Asmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentu adalah narasumber yang sudah luar biasa menyampaikan pikiran-pikiran berkaitan dengan peran generasi muda dalam mengawal pemilu yang sebentar lagi dalam konteks pilkada serentak yang akan kita lakukan, yaitu Pak Dr. Aripai Tambunan. Merupakan anggota DPRD Sumatera Utara, kemudian yang kami hormati tentu adalah yang merupakan mitra sehingga terlaksananya acara pada pagi menjelang siang hari ini adalah Kardopa, Radio Kardopa 99,4 FM. Terima kasih untuk kita semua, Mbak Purnama sebagai host, Pak Peter sebagai produser yang sudah bekerja dengan tim, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Dharma Wangsa yang hadir di ruangan yang berbahagia ini, juga mungkin mendengarkan secara langsung melalui Radio Kardopa, dan seluruh pendengar dimanapun sekarang ini berada. Dalam konteks membangun generasi cerdas, sebagaimana disampaikan oleh Pak Aripai tadi, bahwa menarik ini, ada 4 yang disampaikan tadi, merasa, kemudian menilai, mencipta, dan membangun hubungan. Nah, saya mungkin memulai, karena apa yang disampaikan sebenarnya sudah komplit, sudah paket komplit tadi itu, Bu Asmiati. Tapi coba kita kuliti sedikit berkaitan dengan membangun generasi cerdas. Nah, kalau kita katakan membangun itu pasti adalah konteksnya membuat sesuatu menjadi lebih baik. Membuat sesuatu menjadi punya nilai tambah. Membuat sesuatu dari yang mungkin sudah ada menjadi lebih baik, atau yang belum ada menjadi ada dia. Ini artian membangun itu. Nah, dalam konteks ini adalah membangun generasi muda. Generasi muda ini adalah generasi yang penuh dengan energik. Generasi yang memiliki semangat yang luar biasa. Karena memang berada pada usia yang produktif.
Kemudian generasi muda yang kita harapkan adalah tentu generasi muda yang cerdas. Nah, cerdas ini bagaimana? Cerdas ini adalah kemampuan tentunya. Kemampuan untuk bisa menetapkan, menerapkan, memperoleh sesuatu menjadi yang kita katakan tadi bisa disampaikan oleh Pak Rifai tadi adalah bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat tentang apa yang menjadi pokok-pokok pikiran. Nah, tentu berdasarkan hal tersebut yang penting adalah cerdas itu pasti harus berilmu. Cerdas itu tidak hanya cerdas atau pandai menyampaikan retorika-retorika, tapi harus punya isi di apa yang kita sampaikan itu. Nah, untuk itu kita melihat apa? Menurut saya yang penting dibangun atau dari generasi muda ini adalah yang dibangun tadi, kalau Pak Rifai mengatakan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, maka dalam hal ini yang perlu sekali dibangun dari generasi muda ini, kalau intelektual kita sudah yakin nih Pak Rifai kan, tapi membangun karakter, ini yang perlu, membangun karakter. Kenapa? Banyak orang pintar sekarang ini tetapi karakternya secara emosional tidak bisa bekerja sama, tidak bisa membangun suatu teamwork, tidak bisa melihat, menilai mana yang bagiannya dan mana yang tidak bagiannya. Ini dapat kita lihat dengan korupsi semakin menjadi-jadi. Nah, korupsi ini kalau saya katakan ini bisa kita katakan mengalami satu kemiskinan kita ini. Kemiskinan apa? Kemiskinan moral. Moralitas yang sudah miskin, kita katakan. Kenapa begitu? Ya karena yang korupsi ini luar biasa. Pendidikannya tinggi. Kekuasaannya, orang mau korupsi ini biasanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Nah, ini yang perlu kita bangun adalah karakternya dari generasi muda kita ini. Karakter di sini baik secara karakter individu, artinya karakter individu ini adalah bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan tadi meneruskan pesan-pesan yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak disaring dulu gitu kan. Kemudian karakter apa lagi adalah berkaitan dengan karakter secara sosial. Kita ini hidup dalam masyarakat. Sebagai bagian anggota masyarakat, maka kita bertanggung jawab untuk bagaimana masyarakat kita itu bisa memberikan sesuatu rasa yang tentram bagi kehidupan kita. Nah, dalam konteks pilkada yang saat ini kita lakukan, tentu adalah karakter sosial ini bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 27 November nanti. Mari kita bersama-sama, euforianya ini yang perlu. Kalau saya melihat nih mungkin gaungnya, euforianya makin perlu ditingkatkan nih Pak Rifai kan. Kalau kita lihat Pilpres kemarin luar biasa, bagaimana antusiasme dari masyarakat, dari generasi muda dengan membuat berbagai kegiatan-kegiatan, dialog-dialog gitu kan. Nah, sekarang ini coba sisa waktu yang ada ini semakin kita gaungkan ini. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini untuk bisa meningkatkan partisipasi dari pemilih untuk ikut di dalam memilih di Pilkada 27 November nanti. Ada 10.700 lebih pemilih tetap di Sumatera Utara. Ini bagaimana partisipasinya nanti kita lihat di dalam memilih. Ada
banyak partai-partai yang ikut, ada banyak paslon yang ikut mewakili. Yang diharapkan bisa tentu terpilih pemimpin yang memang bisa mewakili untuk kemajuan negara kita atau daerah kita. Kemudian, apalagi dimensi bagaimana membangun karakter itu adalah karakter bangsa kita. Karakter bangsa ini tentu adalah karakter di mana bisa mahasiswa khususnya dan generasi muda memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, mungkin dari apa yang kita katakan 3 karakter itu, peran dari generasi muda, peran dari mahasiswa khususnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ripai tadi, jelas itu benar, adalah bisa mengawal. Jadi kalau saya katakan ini ada 2 peran dari generasi muda ini yang bisa diambil secara garis besar, yaitu apa? Sebagai agen perubahan, agent of change. Jadi agen perubahan di masyarakat. Kemudian apa? Agen pengawas, mengawasi pemilu. Mengawasi pemilu bisa secara individu, nanti melaporkan kecurangan yang terjadi. Ada jumlah tadi pemilih, kemudian pemilih itu digembungkan dan sebagainya. Kemudian apa? Secara komunitas. Ini adik-adik mahasiswa punya komunitas ini. Dengan komunitasnya bisa berperan ini untuk bisa melakukan pengawasan-pengawasan sebagai agen-agen perubahan, memberikan pencerahan, memberikan sesuatu warna yang baru di dalam pemilihan pilkada kita. Kemudian bisa tadi sebagai relawan sudah disampaikan tadi oleh Pak Ripai, dan kita melihat juga bisa ini yang menarik ini adalah berkaitan dengan peran aktif dari generasi muda ini, karena generasi muda kita ini generasi Gen Z ini, milenial, akrab dengan media sosial. Nah, bisa dengan membuat konten-konten yang positif berkaitan dengan pilkada yang akan dilakukan. Masih ada waktu yang tersisa untuk bisa berbuat, untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam menyongsong pilkada kita November 2024 nanti. Iya. Demikian nih Bu Asmiati. Baik, terima kasih sekali ya Assalamualaikum waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita break ini saya kasih pantun dulu lah buat Pak John ini ya. Universitas Dharma Wangsa, Kampus Biru Kampus Dharma Wangsa, kampus entrepreneur yang sangat sip. Terima kasih kepada Dekan Sospol Dharma Wangsa, apa yang disampaikan sangatlah sip. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi tadi ada beberapa poin ya, bagaimana mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan di dalam masyarakat dan juga harus memiliki yang namanya karakter. Itu yang paling penting ya, secara individu untuk bisa melakukan hal yang bermanfaat dan juga karakter yang paling penting bisa berpartisipasi di dalam pilkada yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024 yang kemudian bagaimana juga pastinya generasi muda di sini adalah sebagai agen perubahan yang bisa melakukan juga pengawasan terhadap jalannya pilkada dan juga tadi disampaikan ada waktu yang harus dimanfaatkan ya. Sebelum sampai tanggal 27 bisalah memanfaatkan konten-konten yang positif. Biasanya mungkin kita share-share di Facebook tentang diri kita ya. Jadi ini bentuk partisipasinya bagaimana bisa menyampaikan yang terbaik terkait tentang semangat kita ya di dalam mendorong pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Itu ya yang bisa kita simpulkan sebelum nanti ada sesi pertanyaan yang nanti akan kita buka kepada mahasiswa yang hadir di sini. Untuk itu kita break terlebih dahulu. Silakan Mbak Purnama. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi biar semangat kita.
Ya, mengingatkan kembali buat pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini bahwasanya di tanggal 27 November kita akan melakukan pilkada Gubernur Sumatera Utara, wali kota, daerah kota, dan bupati bagi kabupaten. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, jangan ada iming-imingan, jangan ada gimana-gimana. Tes. Biar nanti menjadi pemimpin yang luar biasa. Oke. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kardopa 99,4 FM. Berani tampil beda. Saya kembali ke studio. Kami teman Anda. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Radio Kardopa 99,4 FM, berani tampil beda. Kali ini kita masuk segmen tanya jawab. Bagi pendengar Kardopa dimanapun kalian berada, bisa ikutan juga lewat dari Facebook kita di Kardopa 994 FM, isi di kolom komentar. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Azmiati selaku moderator. Silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih kepada Mbak Purnama ya. Ini saatnya kita masuk kepada dialog tanya jawab. Saya yakin dan percaya para mahasiswa yang hadir di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini ada di sisi kanan saya, sisi kiri saya juga ada di belakang yang sangat luar biasa nih dalam ruangan ini yang cukup ramai ya. Saya mulai dulu dari sisi kanan. Ada yang mau bertanya silahkan. Oke, banyak sekali ya. Saya mulai dulu dari yang ujung itu, yang pakai kerudung. Tapi ini juga diberi kesempatan kepada para pendengar. Kalau ada yang ingin bertanya di Radio Kardopa, ya kita kasih juga kesempatan nantinya. Tapi kita beri dulu kesempatan kepada mahasiswa. Silakan sebut nama dan dari fakultas mana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Fakultas Hukum. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu para panitia yang sudah berhadir. Di sini saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Arifai Tambunan. Mohon izin Bapak. Nah, saya ingin bertanya terkait 6 kotak kosong yang sudah Bapak sebutkan. Nah, jadi Pak, dari ke-6 kotak kosong itu, selaku Bapak yang sudah menduduki sebagai anggota DPRD, apakah ada intervensi tersendiri dari setiap pasangan atau dari ruang lingkup KPU itu sendiri? Dan yang pertama, terus yang kedua, apakah kampanye sekarang ini kan semua berbasis dengan media sosial ya? Kalau udah ngebahas Gen Z, jadi bukan nggak mungkin nih kampanye juga dilakukan melalui sosial media. Apakah itu memiliki dampak yang signifikan Pak? Atau lebih efektif lagi dalam melakukan kampanye secara langsung gitu Pak? Cukup, terima kasih. Oke, luar biasa. Beri apus dulu dong ini buat Putri ya dari Fakultas Hukum. Langsung aja Pak ya dijawab. Ya Pak, ada 2 ini Pak pertanyaannya terkait tentang 6 kotak kosong nih selaku Bapak anggota DPR nih, bagaimana nih Pak? Apakah ada intervensi nih Pak dari KPU dan bagaimana terkait tentang kampanye menurut Bapak ini lebih baik kira-kira berbasis media atau langsung? Silakan Pak. Baik, makasih. Saya pertama makasih kepada Putri dari Batubara tadi ya. Ya, satu dapil ini. Maksudnya dia dulu nggak milih saya pasti gitu. Jangan-jangan dia tinggal di Medan gitu loh. Artinya ini berarti seperti yang disampaikan Pak Simon tadi, ke depan harus menjadi agen, ya kan, perubahan dan agen pengawasan. Kotak kosong itu bisa jadi karena memang faktor seluruh partai mengusung kepada calon tertentu. Tapi sebenarnya ada kesempatan untuk calon independen. Jadi ada kesempatan itu. Ternyata mungkin kompetisi lain melihat, aduh kalau lawan ini orang sepertinya udahlah nggak usah lah. Akhirnya jadi kotak kosong. Saya nggak mau sebut di tempat lain lah dulu. Yang agak sedikit di Pak Barat. Pak Barat itu ada Frans Tumanggor. Dia diusung semua partai. Ada terbuka peluang setelah putusan MK sebenarnya bisa calon lain karena jumlah persentasenya tinggal sedikit. Tapi tak ada juga yang mau maju lagi. Akhirnya dia jadi kotak kosong. Jadi
murni nggak ada intervensi. Menurut saya nggak ada intervensi. Karena memang dia punya hubungan baik terhadap partai politik semua, akhirnya dia mendapatkan dukungan itu. Satu di Tapsel. Seluruh partai politik diambil oleh ketua Gerindra itu kebetulan. Seluruh partai. Tapi bukan kotak kosong, ada calon independen yang maju. Ternyata dapat dukungan dari masyarakat calon independen. Akhirnya di sana 2 pasang. Jadi kan kesempatan itu ada. Jadi kalau disebut intervensi, sejauh ini menurut saya belum. Itu pertama. Kemudian kampanye berbasis medsos bagus nggak? Bagus. Pasti bagus. Semua bagus. Tapi yang terbaik itu kampanye adalah tatap muka langsung. Semakin banyak orang kita salami, semakin peluang kita makin menang. Ini Bapak kalian ini sebagai anggota DPRD mudah-mudahan tidak pernah mengumbar yang namanya uang segala macam itu urusan belakang sangat kecil sekali, minim cost. Saya boleh katakan begitu, tapi pada saat-saat kampanye terlalu banyak tangan manusia yang saya salam. Sehingga kadang-kadang apalagi petani ya kan, keras, gitu dia, macam mau remuk jari kita ini. Makin senang kita. Itu yang terbaik. Jadi terjawab ya. Mana lebih baik medsos dengan lebih baik itu pertemuan langsung. Pertemuan langsung itu yang bikin jumpa 100 orang, 200 orang. Kalau terlalu banyak kali pun itu juga tidak maksimal sehingga tidak terbangun komunikasi yang positif. Saya pikir itu. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Arifai. Pertanyaan yang lain selanjutnya, silakan. Sebut nama ya, Nak. Silakan, Nak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya di sini dari Fakultas Hukum. Nama saya Nehemia Ritonang, semester 7. Baik, pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Arifai Tambunan, yang dimana sebagai anggota DPRD dan memang sudah lama di dunia politik dan tentu terkait pilkada sudah Bapak ketahui banyak. Nah, saya mau bertanya tentang kotak kosong juga, Pak. Karena dari awal sudah membahas kotak kosong, seakan-akan ada masalah di sini gitu. Jadi saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pandangan Bapak tentang kotak kosong tersebut dan apakah kotak kosong ini salah, Pak, dengan demokrasi sekarang. Dan terkait dengan kotak kosong, pengusung partai di sini adalah partai Bapak sendiri, yaitu Partai Gerindra. Jadi apakah di sini Partai Gerindra ada punya kuasa dalam kayak mengusung semua partai agar salah satu paslon tidak bisa naik sendiri? Terima kasih, Pak. Iya, langsung aja Pak. Ini dari Fakultas Hukum juga Pak, dari Nehemia Pak, terkait kotak kosong ini Pak. Gimana, bisa langsung dijawab saja Pak? Baik, makasih dari Adinda Aritonang dari Siborong-Borong tadi ya. Siborong-Borong itu tidak kotak kosong, ya kan? Yang saya contohkan tadi kotak kosong itu contoh di Pak-Pak. Ada kejadian di Tapsel, seluruh partai mengusung satu nama. Ternyata di sana 2 calon. Kenapa? Ada calon independen. Berarti kan ya bisa ternyata yang tak didukung partai pun ternyata bisa juga tampil sebagai kontestan. Gitu loh. Ini dulu duduk persoalannya. Ya, apakah salah kotak kosong? Aturan perundang-undangannya membolehkan. Hanya saja kalau ditanya lah, Pak Barat apa memang tak ada lagi selain Tumanggor? Itu jangan ditanya saya. Nah, kan gitu, ya kan? Ya masyarakat Pak lah. Karena memang masyarakat Pak itu melihat mungkin, waduh kalau dia ini begini, ya udahlah biar aja dia sendiri. Akhirnya kotak kosong. Tapi ada risiko. Kalau yang kosong nanti yang menang, dia tidak boleh dicalonkan kembali. Begitu ada pilkada lagi dia tak boleh calon. Wah, itu risiko tertentu kan ada, konsekuensi di hukumnya ada. Ya sebagai orang hukum nanti pelajarin itu deh ya. Artinya begitu dia yang menang itu nanti kotak kosong, risikonya ada, bukan tidak. Jangan anggap itu mudah. Itu pertarungannya apa ini? Macam apa ya? Ya senang-senang susah lah. Lawan tak tampak. Lawan tak tampak. Tiba-tiba yang kotak kosong yang menang, risikonya dia calon pun tak boleh lagi. Nah, jadi bukan berarti dia sekarang ini potentengan, dia cuma tak ada lawanku cuma kotak kosong, belum tentu. Pernah kejadian seperti itu di Sulawesi. Begitu dia kalah, maka risikonya dia tidak boleh dicalonkan kembali. Jadi
Bisa nggak kotak kosong ini? Bisa nggak berlaku ini? Bisa aja. Aturan hukumnya ada kok. Jadi tak ada yang tertolak secara demokrasi. Jadi kalau dikatakan jangankan masa satu aja calon di situ, tak ada yang lain. Nah, saya jangan ditanya ya, apalagi masyarakat pak-pak tadi saya bilang. Jadi berarti kan bisa jadi mereka mungkin menganggap udahlah kan gitu. Padahal sebenarnya kesempatan itu selain didukung partai ada calon independen. Contoh di Tapsel. Calon independen bisa maju. Jadi di sana 2 pasangan. Padahal seluruh partai udah mengusung 1 calon. Yang satu lagi lahir karena independen. Ya kenapa kok kalau tak dapat tadi partai mungkin sama yang lain-lain, dia siapkan sendiri dengan cara independen kan boleh. Nah, ternyata tak terjadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan ada yang jangan dikejar kita, seolah-olah ini intervensi Gerindra. Enggak, terbukti kok di tempat lain ada yang begitu gitu loh. Saya pikir itu ya adik kita, Ari Tonang. Iya. Terima kasih ya. Selanjutnya dari sisi kanan saya, mungkin bisa ditujukan kepada Pak John ya, biar ya. Boleh? Silakan. Ya. Yang mana? Ada 2 ya, ada 2 pertanyaan. Jadi begini, tunggu dulu, ini sakinkan semangatnya, beri aplaus dulu dong buat kita. Saya sendiri jadi bingung ini mau memilihnya yang mana. Boleh, tidak apa-apa, nanti bisa juga Pak John Simon nanti akan menanggapi, boleh ya, dari apa yang disampaikan. Mungkin sedikit dulu ya, sebelum adik-adik tadi bertanya, menurut Pak John Simon ini gimana Pak? Atas pertanyaan dari Animai tadi, mahasiswa kita. Silakan Baik, Pak. terima kasih Bu Asmiati, Iya. moderator kita. Sebenarnya ke Pak Aripai pun semuanya nggak masalah, Bu. Kalau Pak dosennya kan udah tiap hari jumpa ini. Sudah tiap hari jumpa, artinya ada hal-hal yang memang menarik, ingin diketahui dari pelaku dan praktisinya langsung yang hadir ke kampus. Biasanya susah kita ini. Memang ini harus Iya, benar Pak. dimanfaatkan. Karena biasanya Susah memang, kita. iya, biasanya Iya. kita yang datang ke DPRD ya Pak ya. Datang pun kadang-kadang tak jumpa kita. Betul sekali. Nah kali ini luar biasa nih, Iya. kita yang didatangi Kita oleh yang DPRD. didatangi, ya, Beri ini. aplaus dong. Ya. Jadi, Luar biasa ini. Kardopa ini berani tampil beda. apapun yang menjadi satu unek-unek, keingintahuan, harapan misalnya dari para mahasiswa Dharma Wangsa dan para generasi muda yang berada di luar yang mendengarkan Radio Kardopa saat ini, ya silakan kita gali ini, kita minta ini. Sebagai wakil kita, ya wajar kita minta apa yang menjadi harapan kita. Nah, ini yang kita apresiasi dari Pak Aripai sebagai anggota dewan, berkenan dan bisa hadir ke kampus, dan yang kita apresiasi lebih lagi apa? Duluan beliau datang. Iya. Duluan beliau datang. Jadi sebelum jamnya beliau sudah sampai di kampus. Sudah sampai di tempat acara. Biasanya kan enggak yang di sini nih, yang di sana ya kan. Yang banyak juga kita melihat ya kadang-kadang dengan berbagai dalih alasan seringkali terlambat sampai ke tempat acara karena memang mengharapkan sesuatu yang penting itu harapannya terlalu tinggi gitu kan. Iya. Nah, dalam kaitan yang ditanyakan tadi oleh 2 mahasiswa kita, ya mungkin saya melihat begini. Memang komunikasi, interaksi langsung itu punya nilai tambah yang sangat luar biasa di dalam masyarakat kita. Tetapi tentu tidak semua bisa didatangi. Tidak semua bisa terjangkau oleh kita mungkin secara langsung. Untuk itu apa? Media yang bisa menjangkau lebih luas dan sangat cepat. Kalau boleh kita katakan real time dia, itu adalah media-media sosial yang ada saat ini. Begitu kejadian bisa tersampaikan pesan itu langsung kepada para khalayak atau orang banyak secara langsung. Nah ini mungkin salah satu yang dilakukan Kardopa ini kan berkaitan dengan bagaimana melihat peluang bahwa
ada kebutuhan dari masyarakat kita, ada harapan dari masyarakat kita, para kaula muda, para mahasiswa untuk bisa nih ikut bersama-sama lebih meningkatkan kepedulian di dalam pelaksanaan pilkada pada bulan November nanti. Nah, untuk itu apa? Media juga sangat penting untuk menjadi basis basis pendukung untuk bisa masuk ke sebagai anggota dewan lah, demikian boleh Iya. kita katakan. Baik, terima kasih Pak John. Karena di sini juga ada ada mahasiswa kita lagi yang ingin bertanya. Tadi saya lihat ada sisi kanan, sisi kiri supaya semua tertampung. Langsung singkat-singkat saja ya Nak ya. Intinya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya mulai dulu dari yang perempuan. Ini yang sebelah kanan saya. Pakai kacamata. Silakan Nak. Sebelah kanan dulu. Ini perempuan dulu ya. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Chaniago, saya dari Fakultas Hukum. Nah, Pak, saya mau bertanya sama Pak Aripai, tapi kalau Pak John mau menjawab juga nggak apa-apa. Saya mau bertanya, tadi ada materi agak menyenggol tentang money, uang. Nah, kita tak luput ini selalu pilkada atau pemilu pun atau apapun itu selalu namanya uang, money politik. Nah, yang jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang harus ada uang baru mau bergerak atau baru mau ke KPU gitu Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kan kalau 17 sudah ada KTP baru bisa memilih kan Pak. Nah, kebetulan kan mereka baru first time mau memilih. Terus mereka kan saya sebagai mahasiswa kan menyuruh mereka nanti datang ya gini. Tapi mereka udah ngejudge bahwasannya ngapain saya capek-capek datang. Toh pemilih siapapun tetap gini-gini aja. Itu gimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus luar biasa. Lanjut ya. Ya. Ada sesi kiri lagi tadi ingin bertanya, silakan. Sebut nama ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Arsyad dari Fakultas Hukum semester 7. Langsung saja pertanyaannya ialah apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dan mengurangi angka golput pada pilkada yang akan datang. Terima kasih Bapak. Oke, baik ya. Ada dua pertanyaan yaitu dari Angelina dan Maulana. Ada lagi yang mau bertanya kayaknya? Oke, 1, 2. Oke, boleh. Tapi singkat-singkat ya, biar langsung dirangkum saja nanti pertanyaannya itu dijawab. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denisa Juliandini, saya dari mahasiswa Fakultas Hukum semester 7. Izin Pak bertanya. Jadi di era sekarang ini generasi muda ini dianggap apolitis nih dalam pemilu. Artinya tidak peduli. Padahal anak muda seperti kami ini sangat concern terhadap sosial isu atau politik itu, yang menjadikan kami ini memilih pasangan calon yang kapasitasnya sesuai nih apa yang dibawakan pada kampanyenya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Pak yang harus kami lakukan agar kami tidak menjadi Gen Z yang FOMO atau hanya sekedar ikut-ikutan yang lagi viral. Terima kasih. Ya, dengan siapa tadi lupa Ibu namanya? Denisa, Bu. Denisa. Oke, satu lagi Nak, silakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Juniarti Kanseria Pasaribu. Saya ingin bertanya kepada Pak John Simon. Tadi Bapak ada membahas mengenai Gen Z. Kami ini kan Gen Z ini kan untuk memberitahu untuk kepada sesama kita Gen Z ini terhadap paslon-paslon yang akan calon mengajukan seperti calon gubernur. Bolehkah kami Gen Z ini untuk memberitahu kepada masyarakat luas mengenai misalnya ada dua paslon. Kami mereview dua paslon ini dalam sebuah sosial media. Apakah itu kami boleh, misalnya kami menceritakan kayak ini lebih baik, apa kami boleh melakukan itu Pak?
Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Akan banyak pertanyaan, tapi kita keep dulu ya. Kita langsung saja beri kesempatan kepada dua narasumber kita untuk menjawab. Jadi ada 4 ini Pak pertanyaannya dari Angelina, Maulana, Delisa, dan Pasaribu. Silakan Pak. Ya, baik. Pertama, makasih. Ini Angel Chaniago. Justru tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Simon. Kita generasi muda, apalagi mahasiswa, ada label mahasiswa ya. Kita agen perubahan, agen pengawasan. Satu penting itu apa? Bagaimana mensosialisasikan bahaya money politik. Jadi kita mau sampaikan ini, bahaya money politik ini akan apa? Kita akan rasakan akibatnya 5 tahun. Karena dengan money politik dia menang, maka akibatnya 5 tahun kita bisa berhadap sesuatu. Ada yang calon yang sudah memberi uang itu bilang, begitu ditanyain, didatangin, oh aku udah bayar masyarakat sana, ngapain aku ke sana? Nah, coba, itu salah satu risiko. Maka kita penting mensosialisasikan itu, mengkampanyekan itu. Itu ya Angel. Ya terlepas orang mau terima atau tidak, yang penting kita suarakan dulu. Kan 2045 generasi emas itu kita harus mulai dari sekarang. Cerita ya demokrasi makin ke depan 20 tahun lagi mungkin akan lebih baik kalau titik gerakan itu ada kita mulai saat ini. Kalau kita diam, apatis, seperti yang disampaikan tadi, ya nggak akan dapat apa-apa. Ayo, kita kampanyekan hal-hal demikian. Supaya jangan lagi orang memilih karena uang. Saya ikut pilkada pernah. Saya rasakan mahasiswa pun minta ongkos pulang ke sana mau milih. Itu kan sama aja dengan money politik. Bedanya dengan masyarakat biasa. Saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak kasih ongkos kami pulang, kami nggak pulang ke kampung, nggak memilih. Ya udah nggak usah, saya bilang. Ah, gimana saya dalam situasi kejepit begitu, udah ujung-ujung masih meminta ongkos pulang? Kan sama aja dengan membayar uang sama pemilih. Apa bedanya? Nah, saya tak sempat itu ketemu dengan orang yang begituan mau saya ceramahin. Tapi saya ceramahin, takutnya juga dia nggak mau terima. Karena dia sudah merasakan ini semua yang namanya pilkada ini penuh dengan uang. Kalau tak uang nggak laku. Nah, ini kan inilah beban moral kita yang akan kita robah. Adik-adik kalau tak mau ikut diam aja, apa boleh buat? Makin rusak demokrasi kita. Banyak tokoh-tokoh berpendapat orang baik harus masuk politik. Itu yang paling sering kali mengkampanyekannya adalah Presiden Erdogan. Ayo, sebagai orang baik, masuk ke politik. Supaya kita bisa berubah. Ya, adik-adik ini sekarang cikal bakal. Siapkan diri. Penuhi kemampuan segala macam. Supaya terjun ke politik, supaya bisa kita perbaiki bagaimana demokrasi makin baik ke depan. Teori demokrasi itu luar biasa. Ya kan? MG sebut bilang apa? Demokrasi itulah salah satu titik awal untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah, rakyat, pengusaha pun sebenarnya terlibat. Tapi persoalannya ada bandit di tengah-tengah. Karena bandit itulah maka rusak demokrasi. Ini yang harus kita perbaiki sebagai mahasiswa. 17 tahun memilih. Ya, belum ada datanya. Datang ke PPS lapor. Anak saya baru umur 17 tahun, saya kasih tahu, pergi sana, daftar ke PPS supaya daftarnya masuk di dalam pemilih. Boleh. Nah, itulah perlu melek politik. Jangan kita nggak ngerti. Mungkin baru dapat KTP, udahlah nanti kalau tak dapat panggilan tak usah pergi. Jangan rugi, datangin PPS, datangin kantor desa. Bisa lapor. Jangan yang begini-begini yang didiamin. Alah, ke kantor desa pula lagi urusannya ribet begini begitu. Berarti Anda adik-adik sudah apolitik. Ya kan? Iya. Bagaimana strategi supaya pemilih ini makin banyak datang partisipasinya? Ini sebenarnya tanggung jawab yang paling penting itu ada di paslon biasanya. Karena itulah dia datang ke masyarakat, kampanye, dia berjanji segala macam supaya partisipasi itu meningkat. Tapi bukan itu aja, pelaksana, KPU, segala macam, ormas, segala macam. Ini hari ini salah satu peran bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Terima kasih kepada Universitas Dharma Wangsa. Sama Oke, Kak baik Dopa ya. tentunya. Ya, Pak John, silakan Pak Sama John. Kak Dopa tentunya, kan gitu. Iya. Saya pikir sudah saya jawab semua ya. Iya. Ya kalau boleh nggak berpihak? Boleh.
Kalau kamu menurut kamu si A sudah bagus, ini bagus karena begini, karena begitu, punya argumen sendiri, boleh berpihak, boleh. Itu sudah salah satu bagian dari tim ses, semi tim ses lah, ya kan? Iya. Kalau tim ses pastinya partai biasanya, tapi semi tim ses boleh sampaikan. Si Polan ini dipelajari begini, 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 si Polan ini dipelajari begini, begini. Akhirnya kita berkesimpulan. Bila perlu hasil itu dilakukan jangan sendiri, berdiskusi. Ini semua diskusi. Oh ini begini, ini begini. Kesimpulan ya, oke, yang terbaik ini. Ayo kita kampanyekan. Silakan. Oke. Itu kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bapak. Karena di sini ada pertanyaan dari pendengar, bisa kita dengarkan dulu ya. Silakan, Mbak Purnama. Oke, langsung saja ya Pak. Pak, saya ingin bertanya, kotak kosong tersebut kiranya akan membunuh tumbuh kembangnya demokrasi karena apa? Karena parpol sebagai pilar demokrasi sudah berkumpul atau sudah distir untuk mendukung satu paslon tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak John dan Pak Aripai terhadap kasus tersebut, Pak? Ini dari Nita Citra. Terima kasih. Ya. Langsung saja, Pak. Silakan. Ya, langsung saja. Saya tadi sudah kasih jawaban sebenarnya. Enggak juga. Saya contohkan Tapsel. Ya Nita ya, adindaku sayang, dengar ini baik-baik. Seluruh partai politik mengusung satu paslon. Ya, ada yang satu paslon lagi pakai independen. Ternyata boleh. Kok dibilang membunuh? Ya kalau harusnya begini, aturan perundang-undangannya jangan ada kotak kosong. Jangan lagi kita ke belakang mundur. Undang-undangnya boleh kotak kosong, ya kan? Jadi jangan dianggap itu membunuh demokrasi. Enggak juga. Ternyata masyarakat itu percaya sama, misalnya tadi saya contohkan Pak Barat. Kenapa saya contoh Pak Barat? Supaya jangan saya nanti, kalau saya contohkan Asahan, saya orang Asahan, agak nggak enak gitu kan. Pak Barat aja, ya. Di sana itu Pak Frans dengan Pak Dr. Solin, dosen juga dulu itu di Unimed. Mereka pasangan yang dulu juga, main lagi pasangan juga mereka. Satu cuma calon. Mungkin masyarakat menilai, udahlah biar aja mereka satu ke periode lagi. 2029 lah kita baru main. Kan macam-macam ini cerita orang di masyarakat. Enggak juga, enggak membunuh. Ya kenapa? Kita harus menjas kalau itu membunuh demokrasi, enggak juga. Karena sekali lagi, aturannya, regulasinya ada dan membolehkan. Kenapa enggak berani orang masyarakat? Sekali lagi mungkin jawabannya tanya masyarakatnya. Saya tak berani jawab terlalu jauh, apalagi itu kejadian di Pak Barat. Saya menolong sana. Makasih. Baik, terima kasih ya kepada Pak Aripai, luar biasa. Tapi ini kita minta dulu nih pendapat dari Pak John. 1 menit ya Pak ya, jangan lama-lama ya Pak. Closing statement sekaligus dari Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Emi. Iya. Baik, saya sepakat tadi bahwa yang mana dia tadi itu, bahwa Ya, generasi muda tidak apatis. Saya sepakat itu. Bahwa generasi muda sebenarnya memang tidak apatis. Mereka berpartisipasi menurut cara mereka. Nah, itu garis bawahnya. Jadi caranya yang mungkin berbeda dengan kita yang mungkin generasi di atasnya gitu. Generasinya Pak Peter misalnya kan, nah beda mungkin. Kemudian tadi udah dijawab nih sama Pak Ripai bahwa apakah boleh kita berargumentasi ini dari yang kanan tadi? Boleh, tapi bagaimana kita naik tanpa menginjak orang lain. Nah, itu yang secara etikanya. Kita mendukung satu calon tapi tidak menjelekkan calon yang lain. Nah kemudian kotak kosong, saya satu berkaitan statement dengan kotak kosong ini justru tanggung jawab sosialnya lebih berat melawan kotak kosong daripada yang berisi dia. Nah ini secara sosial. Kalau sempat kalah, di mana mau ditaruh muka itu kan? Nah, gitu. Nah itu mungkin Bu Emi. Iya, baik ya. Selamat. Iya, beri aplaus kembali dong buat kita semua, sangat luar biasa. Sebenarnya kita ingin tetap lama ya berada di ruangan ini, tapi karena waktu juga ya yang membatasi kita, jadi dapat kita simpulkan
hasil dari pertemuan ini bahwasannya generasi muda itu merupakan kalangan yang cerdas dan kritis mengisi pembangunan, dan diharapkan bagaimana juga kita para generasi muda khususnya mahasiswa dapat menggunakan hak suara. Jangan golput. Itu yang paling penting karena satu suara menentukan masa depan bangsa. Pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang mampu memberikan kontribusi kepada daerah yang tentunya akan menentukan masa depan bangsa. Nah, baik ya, saya Dr. Azmiati Zuliah, SHMH, memandu kegiatan ini. Sebelum saya undur, saya ingin berpantun juga ini, ya. Calon pemimpin harapan baru. Janji ditunaikan, tidak dihianati. Mari bergandeng, gunakan suara. Harapan agar golput tidak terjadi. Oke, beri aplaus pada kita semua ya. Saya selaku moderator dalam hal ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa, Dr. Azmiati Zuliah SHMH, undur diri. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir, mahasiswa dan juga para pendengar di radio Kardopa 99,4 FM. Ketika saya katakan Dharma Wangsa excellent, maka kita juga menyampaikan excellent, dan Kardopa berani tampil beda. Setuju? Oke. Dharma Wangsa excellent, berani tampil beda. Baik. Jadi generasi muda adalah pemilih yang cerdas. Golput bukan solusi, ayo memilih. Baik, saya selaku moderator, tak ada nangka yang tak bergetah, nangka diletak di dalam motor. Tak ada manusia yang tak bersalah, apalagi saya sebagai moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita sudahi dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut dulu buat dua narasumber kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Beri tepuk salut buat Kardopa, DPRD, dan Dharma Wangsa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih Mbak Purnama. Kita kembali kepada Mbak Purnama dan studio. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Azmiati yang telah membawakan jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya buat kita semua. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Dr. Handus Haji Aripai, Tambunan MM, anggota DPRD Sumut dari fraksi Gerindra, dan Bapak Dr. John Simon, SOS MSI, selaku Dekan FISIP Universitas Dharma Wangsa Medan. Baik, pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, dialog membangun generasi cerdas, live langsung dari lantai 2 ruangan seminar Universitas Dharma Wangsa, Jalan Yosudarso nomor 224 Medan. Acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas Dharma Wangsa Medan. Saya dan seluruh tim pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, dan sampai jumpa di dialog publik selanjutnya. Selamat siang dan saya kembalikan ke studio. Oke. Kami teman Anda. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Medan.